UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Mazza Pearl Jewelry populerkan mutiara asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tema dalam dialog Xbiz malam hari ini dengan Coach Margetty Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business yang telah hadir di Studio Pro 3. Coach Getty, selamat malam Coach. Selamat malam Bang Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Xbiz RRI Pro 3 malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber utama kami yang juga telah tersambung melalui aplikasi Zoom yaitu pemilik usaha Mazza Pearl Jewelry asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ibu Luberti Budi Utama. Bu Luberti Budi Utama, selamat malam. Apa kabar Ibu? Selamat malam, alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Suara kami berdua terdengar bersih atau jelas di sana Ibu ya? Iya. Baik, iya. Dan kami undang Anda nanti pendengar untuk bergabung dalam dialog Xbiz malam hari ini 021 3523172 3844545 3862375 3866712. Tentu seperti biasa Coach Getty dan juga pendengar ataupun pemirsa RRI Net, pertama saya ingin dulu menyampaikan pertanyaan ke Ibu Luberti. Kenapa memilih membuat perhiasan sih Bu? Terutama mutiara asal Lombok sebagai core bisnisnya ini Bu. Iya, karena ini mutiara di Lombok itu terkenal di seluruh dunia mutiara yang terbaik ya Pak ya, di seluruh dunia terutama warna yang gold. Jadi saya itu ingin memperkenalkan mutiara itu di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia. Itu bahwa mutiara itu sangat indah dan dia bisa dipakai untuk perhiasan yang elegan dan memiliki ciri khas dari Lombok dan tidak tidak ada yang menyamai dimanapun di dunia manapun, karena mutiara gold itu asli dari Laut Lombok. Planktonnya yang ada di Laut Lombok itu yang bisa menciptakan mutiara itu warna gold, karena di laut lain itu, di tempat lain tidak ada yang bisa mendapatkan warna gold seindah di Lombok. Tadi sebelum kita mulai sebenarnya saya udah ngintip ini Bu, Mazza di internet ini sudah saya googling dan memang cantik-cantik banget ini perhiasannya. Ibu juga bisa ceritakan kepada kita semua apa ini Bu tantangan awal dalam membangun usaha Mazza Pearl Jewelry ini Bu? Kalau tantangan awalnya itu kita memberi pelanggan kita itu percaya bahwa produk kita itu berkualitas. Itu yang sangat menjadi tantangan kita, karena kita dari nol, kita membangun bisnis itu kan dari nol, mulai dari menjadi reseller, akhirnya mempunyai home store. Nah ya dari situ terus akhirnya sudah ada galeri kita. Dan kita memiliki reseller di seluruh Indonesia, ada di Singapura juga, ada di Australia, ada di Amerika, ada di Inggris juga kita memiliki. Nah, itu kita banyak dibantu sih dengan Bank Indonesia, KPW NTB, seperti itu. Kita mendapat akses untuk memperkenalkan produk kita lewat exhibition, lewat e-commerce ya, seperti itu yang difasilitasi sama Bank Indonesia. Dan nanti banyak lagi yang ingin kami tanyakan Bu, tapi di awal tadi nilai lebihnya adalah bagaimana mutiara Lombok ini betul-betul bisa menjadi sebuah potensi ekonomi yang besar. Dan ternyata tantangan ataupun konsistensi itu juga terus dijalankan. Nah sekarang ke Coach Getty nih. Dari awal yang tadi disampaikan Ibu Luberti tadi, memang mutiara Lombok kita sepakat bahwa itu adalah yang terbaik di dunia dan hanya ada di Laut Lombok itu sendiri. Tapi
bagaimana melihat potensi Mutiara Lombok itu untuk usaha di UMKM sendiri nih Coach? Iya, jadi kalau kita bicara jewelry gitu ya, jewelry itu tentu harganya nggak murah Ya, gitu ya, ya. dan juga harus memiliki kualitas dari produk yang luar biasa karena dipakainya untuk acara-acara khusus, acara-acara tertentu, dan memang di Lombok ini resource mutiaranya sangat berkualitas. Mhm. Makanya dari situ kalau UKM mau tumbuh, berarti UKM ini juga harus belajar bukan cuman bagaimana mengambil mutiaranya atau mungkin membudidayakan mutiara ini di Laut Lomboknya, tapi mereka juga harus mengerti ilmu atau keahlian dalam membuat perhiasan. Itu kan juga Iya, iya, nggak gampang gitu ya. iya. Ya, Dan itu perlu belajar, perlu dijelaskan karena ada standarnya, Mhm. ya. Dan itu yang menjadi potensi Bang Rudi. Iya. Cuman kalau kita melihat mutiara ini cuma dijual sebagai mutiaranya aja, mungkin harganya ya cuma sebagai bahan baku untuk jewelry gitu ya. Iya. Seperti Maza Pearl Jewelry ini, saya ketemu Bu Luberti ini pada saat ikut program BRI itu pendampingan. Oke. Dan Bu Luberti adalah salah satu UKM terpilih dari Lombok dan Bali. Waktu itu digabung tuh Lombok dan Oke. Bali. Mhm. Dan di kelas itu saya jelasin bahwa kita harus punya identitas yang kuat. Iya. Kita harus punya apa yang kita mau wujudkan gitu ya. Misi apa yang kita jalankan walaupun UKM. Ini yang membuat kekuatan UKM itu jadi tumbuh Bang Rudi, dan juga didukung oleh pemerintah daerah setempat karena sebenarnya begitu produk ini bisa mendunia, produk ini dikenal, Iya. impact-nya itu kemana-mana. Orang Iya. pengen tahu, oh Lombok itu di mana ya? Sehingga orang akhirnya Oke. hadir untuk menumbuhkan pariwisata. Iya. Dan juga bisnis-bisnis pendukungnya apa? Ya mungkin kuliner jadi tumbuh. Jadi impact UKM itu sangat besar buat Ya. pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Oke. Coach, kita kan seringkali mendengar bahwa UMKM itu kerap kali terfokus kepada kearifan lokal yang memang menjadi Ya. potensi ekonomi dia. Itu Ya. sepakat. Dan Ya. tadi Coach katakan, apalah artinya ketika hanya mengolah di sisi mutiara tapi tanpa ada kreativitas ke Yes. depan sebagai jewelry tadi. Ya. Nah, bagaimana cara UMKM selain memanfaatkan potensi kearifan lokal itu menjadi sebuah produk kreatif yang unggul seperti itu, Coach? Iya, jadi peran pemerintah daerah ini mencari potensi, karena kalau dia mungkin cuman petani mutiara ya, nelayan mutiara nyari gitu ya, dia budidaya dan dia tidak tidak dikolaborasikan dengan orang yang mengerti mungkin bisnis perhiasan di Iya. daerah setempat, mungkin itu jadi nggak ada artinya. Ya, sementara orang-orang lain yang mengambil keuntungannya, dia tahu ini butuhnya kualitasnya bagus, tapi itu dibeli dengan harga yang cuman sebagai bahan baku. Makanya peran Bu Luberti ini sekarang juga sangat berpengaruh di Lombok ya, Iya. untuk memberikan edukasi gitu ya, melatih mereka untuk mereka mengerti, dan ini menjadi ekosistem bisnis di daerah setempat. Wow. Itu kira-kira Bang Rudi yang harus dibangun. Oke, nanti ada lagi Coach yang Yes. kami tanyakan, Bu Luberti juga. Tapi sudah ada pendengar ini, Bu Luberti, kita sapa dulu ya, Coach ya. Yes. Ini tampaknya Ibu Dinda ini di Bogor. Iya. Bu Dinda, selamat malam. Selamat malam Bung Rudi. Iya, ada Coach Getty dan Ibu Luberti dari selamat malam Lombok. Bu Iya. Dinda. Ya, selamat malam Coach Getty. Malam, Bu. Mhm. Ya, selamat malam juga Bu Luberti. Ya, selamat malam. Kabar baik Bu, Ibu baik ya. Di Lombok sekarang jam berapa ya? Lebih 1 jam ya sama Ya. Jakarta Iya, ya. lebih 1 Eh, jam. Lebih 1 jam. Iya betul. Kalau terbayang kalau mutiara itu putih-putih, cantik-cantik, mengkilat begitu ya Bu itu. Iya. Harganya mahal ya. Seperti gelang saya ini Bu, malam ini saya pakai. Wow. Langsung promosi. Iya. Jadi ini kalau bisa melihat di RRI Net ini Bu Dinda bisa ada tayangannya ini. Iya. Cantiknya. Aha. Harganya mahal itu Bu, berapa itu Bu? Harga spesial ya untuk Bu Dinda. Nanti WA saya Bu Dinda. Nah. Ya, iya. Baik, silakan Ibu. Yes. Tertarik tapi sepertinya nggak terjangkau nih ininya apa nih. Harganya. Jadi gini Bu Luberti. Iya.
merawatnya kan udah cantik putih apa mengkilat gitu. Takutnya nanti ada apa namanya kena debu, kena apa begitu. Itu merawatnya bagaimana ya Bu ya? Oke. Nah, terus itu yang pertama. Terus kan ini harganya mahal. Ini pasarnya khususnya untuk di ini ya, untuk kami yang di Jawa Barat ya, di bagian barat lah, bagian barat. Itu kayaknya agak gimana ya, agak kurang terjangkau untuk harga begitu ya. Kayaknya nggak cuma orang-orang tertentu aja yang bisa beli begitu Bu Luberti. Nah, untuk pasarnya, untuk pemasaran lagi, untuk peminatnya ya, selama ini yang Ibu tekuni sampai saat ini itu dari daerah mana yang paling banyak? Oke. Sukses Ibu Luberti. Ya. Baik. Lancar terus usahanya, Amin. makin berkembang dan makin banyak peminat dan Ya. Amin. Baik. Makasih Bu. Terima kasih Terima Bu Dinda. Selamat malam, sehat selalu Bu Dinda. Kita tapung dulu ini Bu Dinda, kita berikutnya ke Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat malam. Selamat malam, salam merdeka. Merdeka, Ibu Ria. Ya. Rudi Jin, Bapak Coach yang ganteng juga, Bapak Mergeti. Sehat selalu ya. Salam Ya, Bu. kemerdekaan. Selamat malam juga Ibu yang cantik ini. Iya. Ibu Selamat Luberti, malam. Ibu Selamat Sama. malam. Ibu, saya udah pernah ke Lombok Bu. Kalau nggak ke Lombok, kalau nggak beli mutiara, aduh nggak pulang Bu saya Bu. Aduh, mutiara tuh Bang Rudi, Iya. semuanya mutiara semua. Asalkan tongnya tebal Bang Rudi. Ya benar nggak Bu ya? Nah, itu mutiara banyak sekali Bu Rudi. Apa ya? Pak Coach, Margeti sehat ya? Sehat, Bu Ria. Margeti ini tambah ganteng banget ini, tambah sehat juga Rudi Jin. Iya, iya. Alhamdulillah. Saya mau tanya Ibu Liberty, mutiara itu kan macam-macam. Apakah mutiara hitam itu nama mutiara biasa-biasa ada perbedaannya nggak Bu Liberty? Terus dengan harga-harganya begitu ya, kan mutiara itu macam-macam, ada mutiara hitam, ada mutiara dari air tawar, ya kan begitu ya. Iya, Nah, iya, iya. jadi ini seperti apa dengan tantangan ini, dengan peluangnya, apa ini potensi besarnya bisnis mutiara di Lombok? Ibu, sayang Ibu, saya nggak ketemu Ibu ya, kalau kenal saya samperin Ibu, benar dong satu. Pokoknya, ya benar ya Bang Iya, Rudi? Ibu. Ya, Oke. nah. Semoga mutiara Lombok ini telah menjadi komoditas yang signifikan ya, dan menjadi bisnis ya Ibu ya. Tetap Amin. terus berusaha ya, lancar rezeki. Terima kasih Rudi. Terima kasih, Bu Ria. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih banyak. Salam merdeka. Merdeka, Bu Ria. Baik, Bu Luberti mungkin bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan Ibu Dinda, merawatnya gimana, harga gimana, peminatnya paling banyak di siapa ini, kelompok siapa. Kemudian Bu Ria, mutiara itu kan bermacam-macam. Apakah mutiara hitam itu perbedaannya apa dengan yang lain, termasuk harga juga? Dan tantangan di bisnis mutiara apa ini? Silakan, Bu. Terima kasih Bu Dinda. Saya sedikit menjelaskan ya Bu. Kalau merawat mutiara itu sebenarnya gampang ya Bu ya. Habis dipakai, nanti dimasukkan di kotaknya kembali, mungkin dilap dengan tisu kering seperti itu. Jadi nanti dimasukkan di tempatnya kembali, tempat perhiasannya seperti awal kita beli dari tokonya. Sebenarnya tidak terlalu ribet sih kalau mutiara, biasanya yang berubah itu logamnya biasanya Bu, tantangannya di situ. Karena biasanya diikat menggunakan lapis rhodium atau dari bahan perak. Kalau untuk mutiaranya sendiri aman. Kalau memang mutiaranya asli nggih. Kucing. Iya. Jadi Saya ikut, maaf. semudah itu ya Bu ya merawat mutiara itu ya. Iya, kalau mutiara asli dia tidak akan berubah warna. Oke. Dan dia tidak akan terpengaruh sama suhu atau apa. Sebenarnya Iya, seperti iya. itu. Cuma habis dipakai, dilap kembali dengan lap kering, baru disimpan di tempat yang kotaknya mutiaranya, perhiasannya itu. Sebenarnya kalau toko jewelry itu biasanya menyediakan, kalau di tempat kami itu ada kotak yang tidak Khusus ya Bu ya. khusus untuk biar tidak oksidasi ini logamnya Oke, itu. logamnya seperti itu sendiri. Kalau peminat terbesar dari mana nih Bu? Kalau peminat terbesar kebanyakan dari Jakarta sama Surabaya. Kemarin Jakarta, Surabaya. kita pameran KKI di JCC itu peminatnya luar biasa di sana Pak. Iya, Dari tanggal iya. 7 sampai tanggal 10.
Oke. Pertanyaan Bu Ria secara singkat mungkin bisa dijelaskan perbedaan mutiara termasuk mutiara hitam dan harganya ini gimana, Bu? Oh iya, kalau mutiara sendiri tuh memiliki grade-grade-nya ya Pak ya, dari grade A, grade B sampai grade C. Yang yang tertinggi ini di grade A. Di grade A itu Ya. terlihat dari kemulusan mutiara kilaunya sama spotnya, tidak ada spotnya, itu spotnya itu Oh. titik-titik halusnya itu Pak. Iya, iya, iya. Ya, Iya. seperti itu cara membedakannya. Semakin permukaannya memiliki Iya. kemulusan itu sekitar 80%, Iya. itu nilainya yang bagus, grade Baik. A, Ya. seperti itu. Baik. Nah, ya kalau harganya peminatnya tadi itu kebanyakan di Jakarta. Mhm. Perbedaannya itu di antara grade A sama grade B itu di spotnya, Ya. kilaunya, sama kemulusan permukaan mutiaranya. Baik, Bu. Ya, sebelum kita lanjutkan nanti obrolannya, Bu. Ini kita tampung dulu satu pendengar lagi, Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam, Pak Doni. Halo, selamat malam Mas Rudi. Iya, Pak Malam Pak Doni. Silakan, ada Ibu Ya, Luberti, ada Coach Getty. Selamat malam, Coach. Malam Pak. Sehat selalu ya, Coach. Ya. Sehat selalu, amin. Alhamdulillah. Dan semoga selalu sukses untuk Amin. Amin. menjadi pengusaha di negeri kita Ya. tercinta. Ya. Halo, selamat malam, Mbak ya. Selamat malam. Ini Mbak tadi sudah tahu cara perawatannya, terus sudah tahu harganya itu perbedaan antara mutiara hitam sama mutiara putihnya itu. Cuman gini Mbak, kalau semisal kita itu Mbaknya ada di sana, kita ada di Banyuwangi itu cara pembeliannya itu kalau semisal lewat online itu apakah enggak takutnya itu kan mutiara itu cuan kecil. Nantinya kalau kita online itu enggak takut hilang atau keselip di marketnya itu kecil Mbak. Kadang-kadang soalnya kemarin saya itu online kartu perdana itu dari Jawa Barat tuh nggak nyampe sampai sekarang tuh katanya keselip di paket itu tadi. Itu aja wes monggo. Dan Baik, iya. sebetulnya itu apakah ramah kayaknya itu ramah untuk kita apa enggak ya Mbak ya kalau misal kita mau ngadu istri atau ngadu pacar atau ngadu kesayangan seperti Iya. itu pokoknya. Baik. Apakah harganya itu ramah di kantong saja? Oke. Ya. Terima kasih, Pak Doni. Ya. Sehat selalu bersama Sehat, Mbaknya, ya. sehat Pak Doni. bersama Baik, bersama Pak Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Luberti. Gimana Ya, nih? Misalnya tadi kalau pembelian online aman nggak nih, Bu? Gimana? Ya, kalau untuk online, kalau untuk di toko kami jamin aman, Pak. Karena kami itu ada, tidak hanya misalkan Bapak beli satu, misalkan kita kirim satu piece, bungkusnya sederhana mungkin dibungkus plastik atau apa gitu, enggak. Kalau kita itu ada sertifikatnya untuk keaslian bahwa itu keterangan mutiara itu asli dari toko kami, memiliki grade apa, terus ada kotak khususnya, habis itu ada lagi lapisan kotak lagi. Jadi nyampe sana, nyampe tempatnya Bapak kita jamin aman seperti itu. Oke. Nah, untuk harga, misalkan Bapak memiliki mau bikin kado gitu, tinggal komunikasi ke kita DM atau WhatsApp. Ibu, saya memiliki budget sekitar 500.000, saya ingin kado cincin untuk istri saya misalkan. Nanti kita sesuaikan dengan budgetnya Bapak, nanti kita kasih pilihan. Kalau misalkan seperti ini bagaimana Pak? Nanti Bapak bisa milih sendiri seperti itu. Oh iya. Ya. Jadi sesuai bisa di custom ya Bu ya sesuai dengan Bisa. keinginan Ya, kita. saya juga Ya. menjelaskan tadi pertanyaan Bu Rina untuk mutiara hitam ya Bu ya. Mutiara ya. hitam itu bukan asli Lombok. Kalau mutiara hitam itu dari Kepulauan Tahiti. Oke, baik. Kalau di Lombok itu ada warna gold, Gold, sama turunannya, putih sama turunannya seperti itu. baik. Ya, sebelum ke Coach Get ini yang juga berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan. Ini jadi bagaimana Ibu Luberti atau Mazza Pearl ini tetap menjaga ataupun menseleksi pasokan jaringan pemasok mutiara yang berkualitas sebagai produk jewelry-nya nih Bu? Ini pertanyaan ke saya ya Pak ya? Iya. Ya.
Nah, memiliki Mhm. pemasok yang sudah kita apa kita kerjasama. Mhm. Jadi kami mensortir juga mutiara-mutiara itu yang Oke. berkualitas. Jadi kita tidak memakai mutiara yang kurang bagus karena kita Oh, menjaga kualitas. Dan kenapa harganya bisa tidak terlalu mahal? iya, Karena kami iya. langsung bekerja sama dengan pembudidaya seperti itu. Oh, Jadi kita memiliki stok itu ya apa ya? mhm, mhm. Biasa belinya itu harus banyak. Jadi kita mendapatkan harga yang terjangkau. Jadi kita bisa menjualnya dengan harga terjangkau dan dengan kualitas yang bagus seperti Iya, itu. Dan baik, kalau baik. kalau perhiasan sendiri itu karena handmade dan desainnya Iya, itu spesial desain. Jadi produk satu sama yang lain tidak sama. Jadi iya. memiliki keunikan masing-masing Ya, jadi seperti itu. buatan tangan asli nih, Blueberty ya. Ya, dan Iya, tidak ada kembarannya nggak ada kecuali sudah ada yang kembarannya. nyontek ya, Pak. Oke, saya ke Coach Itu Getty. tantangan Ya, kita. baik. Ya, Menarik ya Coach ya. ya, Ternyata bagaimana tadi Blueberty menjelaskan dari awal memilih mutiara sampai ternyata pasarnya sudah skala nasional. Bahkan ya, resellernya pun ada di luar Internasional, Pak, kita, internasional, Pak. internasional. Ya, Singapura, Australia tadi. ya, Ya. Paling enggak nih Coach, ya. gimana caranya membangun pasar nasional aja Coach dulu? Gimana nih? Jadi makanya UKM itu Anda harus tergabung sama komunitas usaha daerah Anda gitu ya, supaya dapat bantuan, dapat kemudahan gitu ya. Pemerintah daerah juga tahu bahwa Anda ini punya potensi, sehingga kalau ada pameran diundang gitu ya. Kalau ada perkenalan atau bisnis matching dengan pembeli dari luar negeri, Anda diundang. Ini akan membantu UKM ini bisa dikenal ya. Dan saat ini sebenarnya tidak susah untuk Anda dikenal. Anda perbaiki websitenya, Instagramnya, sosial medianya gitu ya. Kayak Maza ya, produk-produknya benar-benar satu produk satu di shot gitu ya. Iya, iya. Tidak rame-rame, tapi itu memang ada namanya, ada identitasnya dari produk itu, sehingga ditanganinya secara profesional walaupun ini bisnis UKM gitu ya. Dan jewelry salah satu kebanggaan dari Indonesia karena kita kaya akan emas ya, perak ya, terus mutiara, berlian, kita itu luar biasa tentang jewelry ini ya. Iya, Makanya UKM juga kalau dia mau membangun ekonomi kerakyatannya atau ekonomi daerahnya ya memang harus berkolaborasi, Bang Rudi. Oke. Itu yang membuat dia jadi gampang dikenal. Apa peran pendamping yang mungkin paling dirasakan ketika menangani UMKM atau mendampingi UMKM di sektor mengangkat kearifan lokal tadi, potensi daerah, tetapi juga tidak terlepas dari proses kreatif ini, Coach? Iya, jadi yang utama itu mindset, Bang Rudi. Jadi pada saat saya mendampingi UKM, yang saya ajak untuk dibangun adalah cara berpikirnya. Kita bukan jualan mutiara, tapi kita memperkenalkan budaya Indonesia dari mutiara. Itu jadi beda mindsetnya. Kita bukan menjual yang namanya perhiasan, tapi kita menjelaskan tentang budaya Indonesia lewat perhiasan. Cara membuatnya, ya culture-nya, terus bagaimana ini bisa membantu masyarakat setempat untuk punya kesejahteraan yang lebih baik. Itu yang harus kita jelasin. Jadi mindset itu sangat sangat tertantang sekali. Jadi pada saat saya mendampingi beberapa UKM dari beberapa daerah berbeda, memang berbeda juga cara mereka melakukan usaha dan bisnisnya, Bang Rudi. Oke, saya kembali ke Blueberty dan silakan kami undang Anda kembali nanti pendengar di 021 352 3172 384 4545 386 2375. Sejauh ini bagaimana Ibu Blueberty dan Maza Pearl Jewelry menjaga kualitas mutiara agar tetap konsisten, kemudian juga bagaimana membangun kesan yang baik kepada konsumen sendiri nih, Blueberty? Ya, itu seperti yang dijelaskan Coach Getty tadi, kita harus tetap terus bergerak, terus belajar, dan kita harus kolaborasi dengan pemerintah daerah, apalagi seperti saya ini yang sangat terasa itu dapat
bimbingan dari Bank Indonesia sama BRI, RKB Mataram itu sangat membuat kita maju pesat di sana karena kita selalu belajar untuk desain, untuk promosi di e-commerce, untuk website, untuk Instagram itu selalu kita dikasih pembelajaran. Jadinya kita terus bergerak, terus mengikuti desain-desain terbaru seperti itu. Jadi kita bisa mengukur kita butuh belajar apa seperti itu. Terus berkembang terus dan kita terus memberi edukasi kepada pelanggan kita bahwa produk kita ini berkualitas dengan harga yang masih terjangkau dan memiliki nilai-nilai budaya yang kita angkat dari daerah seperti itu. Baik. Coach Katie, Bu Liberty, kita sapa lagi pendengar ini ya. Ada Ibu Fafa, kali ini di Ambon. Ibu Fafa, selamat malam. Malam. Iya, ada Coach Katie di studio, ada Ibu Liberty Budi Utama. Silakan, Ibu Fafa. Mau tanya untuk Coach Getty aja nih. Ya, silakan Bu Fafa. Kalau mau ngikut kelasnya Coach Getty yang berbayar untuk individu bisa nggak sih? Tapi kalau belum punya bisnis bisa nggak sih? Rencananya mau kelasnya Coach Getty dulu baru buka bisnis gitu aja biar nggak bingung sih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Fafa. Terima kasih Bu Fafa. Wah, udah banyak ini peminatnya nih. Ya. Jadi gimana, Coach? Saya mendampingi para pengusaha yang memang sudah punya bisnis besar gitu ya Bang Rudi, dan pendampingannya one on one. Dan saya juga menyiapkan program yang namanya group coaching ya, para pebisnis yang memang menengah ya, yang belum mungkin punya investasi untuk one on one karena kan ini personal, mereka ikut grup coaching dan ini bisa bayar secara komunitas, ngundang saya gitu ya. Dan juga ada beberapa yang dibayarkan oleh kementerian dengan program inkubasinya. Ya, ini bersama-sama, tetapi saya dampingi ya, mereka juga bisa untuk tumbuh, bukan berarti coach kalau misalnya sama-sama atau bareng-bareng kualitasnya jadi turun. Jadi berbeda. Enggak, turun. saya punya pola untuk Anda belajar dengan diri Anda gitu. Jadi kita ada video tutorialnya, ada bukunya, ada praktisnya, ada tools bisnisnya, dan kebanyakan teman-teman UKM memang masuk kelas yang grup coaching sama saya. Terus ada yang nanya, Coach saya kan belum punya bisnis, bagaimana saya bisa tumbuh? Nah, saya menyediakan lagi yang namanya website saya itu free. YouTube saya ada video free untuk Anda membangun bisnis sebagai pemula. Belajar dari video aja dulu dan itu gratis. Dan sampai sekarang sudah berapa episode ini, Coach? Wah, udah banyak banget gitu ya. Saya punya video di YouTube itu ada sekitar 400-an gitu. Yang isinya bukan jualan, saya nggak pernah jualan coaching gitu. Kalau ditanya, kok nggak ada jualan coaching? Gitu. Saya nggak jualan coaching, tapi saya berikan materi itu untuk pembelajaran, dan itu videonya juga nggak lebih dari 10 menit, 5 menit, 6 menit, tapi dia series gitu ya. Silakan cari di YouTube saya dan silakan untuk subscribe gitu ya. Jadi kalau ada video baru, jadi langsung tahu kan gitu. Nah, kecuali kalau yang udah masuk di kelas grup coaching itu memang videonya nggak bisa diakses lewat YouTube. Saya bikin namanya Learning Management System untuk mereka belajar satu materi sekitar 10 video. Nanti ada toolsnya, mereka submit. Jadi ada pola pembelajarannya. Ya, yang namanya coaching itu bukan Anda dibantu untuk dikerjakan oleh coachnya, bukan. Tapi saya melatih Anda untuk Anda bisa bekerja, Anda bisa mengerti dengan tools, dengan pertemuan secara bersama, ya. Dan metodenya adalah dengan metode training, metode mentoring, dan metode coaching. Jadi ini 3 metode yang harus UKM itu dapat. Jangan training melulu, nggak ada yang mentoring. Mentor melulu, nggak ada yang ngajarin ilmunya. Training mentor, nggak ada metodologinya untuk Anda bisa tumbuh dengan potensi diri Anda sendiri. Jadi ini poin pentingnya Bang Rudi. Coach, tadi menyambung yang saya tanyakan ke Ibu Liberty tentang bagaimana menjaga konsistensi sebuah produk, terutama kearifan lokal itu tetap konsisten kualitasnya. Nah, apa kiat yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri meningkatkan kualitas produk UMKM secara konsisten tadi nih, Coach? Ya, jadi kalau kita bicara kualitas itu produk dan market fit. Artinya produk dan market fit
Berarti produk itu bisa diterima oleh pelanggan, ya, sehingga kita terus untuk meningkatkan kualitasnya. Makanya seorang pengusaha itu perlu dapat feedback dari para pelanggannya tentang kualitasnya, tentang kritikan pelanggannya. Kadang-kadang nih pelanggan nih kalau ngeritik nih sakit hati kadang-kadang. Iya. Tapi ternyata pelanggan yang mengkritik kita sangat keras karena dia yakin kita bisa memberikan kualitas lebih baik dari apa yang kita buat gitu. Oke. Sebenarnya dia Iya, sayang iya, dengan produk iya, kita. iya. Makanya dia mau mengkritik. Jadi jangan alergik bahwa perusahaan kita ini bikin produk terus dikritik jadi marah, jadi bete, jadi sebel. Enggak, justru orang itu sangat peduli sama produk kita. Bahkan mereka tahu Yes. menciptakan di upgrade dari apa yang kita punya. Yes, atau makanya hasilkan. kuncinya adalah satu, dekat dengan customer, Mhm. dan customer itu mendapatkan customer experience dari produk kita itu yang luar biasa, yang berbeda, yang nggak Customer pernah dia dapat. experience. Iya, Yes, itu. itu. Saya ke Bulu Berti. Pasar nasional sudah, resellernya internasional. Singapura, Australia tadi Bu ya, dua nama tadi yang disebutkan. Nah, respon pasar internasional terhadap Mutiara Lombok, khususnya produk dari Maza Pearl Jewelry, bagaimana sejauh ini, Bulu Berti? Sangat bagus ya Pak, karena pasar luar negeri itu sangat menghargai nilai-nilai produk kita. Kita memberi cerita, produk ini kita kasih nama Grahita Sembrani. Kita jelaskan Grahita Sembrani itu apa gitu. Grahita Sembrani itu bahan bakunya dari akar bahar, kita padu dengan mutiara Lombok. Nah, kita jelaskan Grahita Sembrani itu adalah bahasa Sanskerta. Grahita itu perasaan, Sembrani itu berani. Jadi kita memakai produk ini jadi merasa gagah berani gitu. Saya jelaskan seperti itu. Mereka sangat antusias. Dan mereka nggak memikirkan harga, mereka mendengarkan apa yang kita ceritakan produk itu, mereka sangat menghargai itu. Jadi dari sisi filosofinya saja sudah ada value di situ ya. Dari sisi filosofinya sudah ada value. Kalau strategi pemasaran yang paling efektif yang digunakan Maza, seperti tadi yang Coach Getty jelaskan juga, paparkan, untuk Maza sendiri bagaimana nih? Kalau yang paling bagus itu pameran. Nomor 2 itu sosial media, seperti itu. Sosial media. Ya, sosial media, Instagram, website, Shopee, seperti itu. Oke. Sejauh mana sih Coach UMKM itu wajib memanfaatkan dunia digital, sosial media? Iya. Jadi kadang-kadang kita bilang dunia digital, kita jualannya lewat online. Karena kalau di sosial media itu nggak untuk jualan aja, tapi kita mengedukasi dengan kita bikin videonya gitu ya. Terus kita juga menjelaskan tadi story dari produk itu gitu ya, bahwa ini membuat perasaan yang berbeda, ada nilai-nilai yang berbeda, dibuat video gitu ya. Dalam menamakan sebuah produk itu juga menjadikan sebuah ketertarikan ya. Membuat orang attract, jadi penasaran. Jadi marketingnya bukan marketing pemasaran lagi, marketing penasaran gitu kan. Jadi orang itu mencari ini apa sih, dia jadi mau nelpon, kita punya database-nya. Jadi sosial media itu bukan cuman untuk jualan, tetapi Anda bisa menjelaskan edukasinya, informasinya, sosialisasinya, baru promosinya. Jadi itu semua ada prosesnya gitu. Jadi seperti itu penting artinya penting ya banget. untuk sebuah produk tidak hanya menjual, tetapi bagaimana knowledge-nya pun juga disertakan di dalamnya. Nah, kalau untuk sektor bisnis kearifan lokal yang ada di tanah air kita nih Coach, termasuk Mutiara, prospek kedepannya bagaimana sih Coach? Selama orang itu butuh penampilan yang berbeda, perhiasan tidak akan pernah hilang. Kalau anak sekarang dibilang kok jarang beli emas ya, yang beli emas itu emak-emaknya aja. Mereka tuh pakai jewelry-nya mereka dengan gambaran mereka sendiri gitu ya. Tapi pada satu saat nanti mereka akan membuat sebuah produk perhiasan yang mungkin berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya. Jadi ini semua berjalan, tapi selama orang itu butuh penampilan berbeda, yang namanya bisnis perhiasan tidak akan pernah hilang. Demand-nya tetap tinggi ya. Benar, Bang Rudi. Kalau begitu, Bulu Berti, permintaan tetap tinggi karena itu adalah subjektivitas seseorang tadi ya terhadap perhiasan. Dan termasuk juga yang Coach Getty sampaikan sebelumnya, bagaimana Maza bisa menyampaikan edukasi yang positif tentunya kepada konsumen mengenai mutiara khas dari Maza Pearl Jewelry sendiri nih.
Ya, biasanya kita sebelum launching produk itu, biasanya kita apa ya, bukan tester apa ya, kita memperkenalkan produk itu ke pelanggan-pelanggan kami. Nanti kami itu Mhm. mendapat nilai, misalkan ini kurang ini deh, kayaknya ini pantasnya seperti ini. Jadi kita itu tes Melakukan riset pasar, dulu ya. Riset dulu ya ya. riset dulu sebelum Mhm. biasanya Di teman-teman launching. terdekat kami itu paling jujur. Mm-mm. Nah, Oke. atau kadang kita kirim ada misalkan ibu pejabat siapa, beliau Aha. lagi ulang tahun kita kirim. Nah, nanti Oke. responnya seperti apa? Mbak Maza kayaknya butuh ditambah ini deh apa gitu. Nanti kami mencoba memperbaiki kembali seperti itu. Jadi pas Hmm. kita pameran nanti kita umumkan kita mau eh, hanya ada di misalkan KKI spesial produk Iya, seperti itu. iya, iya. Nah, nanti mereka udah penasaran ini yang apa seperti itu. Kita Oh, bikin penasaran dulu. ya Jadi itu. pas kita datang meledak gitu. Kalau untuk pendengar Pro 3, pemirsa RRI.net untuk bisa melihat, mengenal lebih dekat, apa ini sosial media yang bisa dikunjungi ini? Ya, kalau di Instagram kami itu Maza Pearl Jewelry, Ya, eh Mazanya itu MAZA ya Bu ya. MAZA, ya Pearl itu Maza, mutiara, perhiasan mutiara Mazza. Nah, itu ya brandnya ya. Maza Pearl Mhm. Jewelry, ya seperti itu. Di Instagram. Nah, Instagram ya. Kalau untuk websitenya mazapearljewelry.com. .com. Kalau untuk home store-nya tadi sudah disebutkan di mana itu Bu? Bisa Ya, khusus di ada Lombok di aja? sekarang ini ada di Jalan Gajah Mada, Blok B, Skarbela Mataram. Tapi kami lagi mau pindah tempat ya Mhm. dekat-dekat ya, tetap di Jalan Gajah Mada tapi beda kompleks ya. Kita akan bikin lebih eksklusif karena biar tidak terlalu berisik, biar Iya, lebih iya. nyaman. Kita lagi mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan kita akan pindah tempat. Wow. Saya pernah ke Lombok waktu itu, tapi Mhm. nggak sempat ketemu Ibu Luberti karena eh, Ayo Bu datang lagi Pak. Bu Luberti. Ini mau ada momen GP Pak, MotoGP. Oh, MotoGP ya. Spesial berita dari Mazda juga. Oh, Nggak sempet saya datang karena waktu itu pas di WA saya udah mau naik ferry, kelupaan datang ke Bu Iya, Bu udah Luberti. janjian pada sama Coach Kevin. Iya, Iya. ya mudah-mudahan next Bu ya bisa mampir. Harus datang Pak. Iya. Harus disambangi ini muridnya seperti apa gitu. Baik. Nah, Coach, sebelum Yes. kita akhiri obrolan kita nih, Ya. saya penasaran. Ini Ya. kan mutiara Lombok itu salah satu mutiara yang terbaik di dunia. Yes. Kemudian memiliki value yang sangat tinggi dan menjadi kebanggaan. Dan terutama akan memberikan dampak yang luas. Ya. Dan bagaimana cara mengangkat mutiara Lombok itu menjadi sebuah ikon nasional nih, Coach? Iya. Jadi memang yang bisa mengangkat ya masyarakat lokal setempatnya gitu ya. Jadi kalau kita punya ya potensi yang luar biasa di daerah kita, ayo belajar tentang potensi itu. Jangan bilang saya nggak suka, aduh bukan bidang saya. Iya, Padahal di iya. situ adalah harta karunnya gitu. Ngapain kita cari harta karun di tempat lain? Padahal di wilayah kita, tempat tinggal kita, tempat kita lahir, kita dibesarkan, kita belajar, itu banyak hal yang bisa kita tumbuhkan. Cuma masalahnya kita perlu belajar, kita perlu berlatih, kita perlu bertanya sama mungkin orang tua kita, kakek nenek kita tentang bagaimana kita menumbuhkan potensi daerah ini sehingga ini yang akan tumbuh dan itu nggak ada duanya kalau memang kita yang bisa tumbuhin. Dia mau cari di mana lagi orang Iya, aslinya di iya. sana gitu. Iya. Dan jangan cari pelanggan yang datang kalau udah begitu. Kalau kita cari pelanggan sampai banyak, pelanggan berapa banyak yang kita harus cari. Tapi kalau kita bisa menumbuhkan dan itu menjadi viral, dan itu menjadi berbeda, orang dari penjuru dunia manapun mau datang ke sana. Pasti itu, Coach. Tumbuhnya Iya. bukan cuman produknya kita, tumbuhnya pariwisatanya. Efek dominonya besar. Wah, ya. efek dominonya luar biasa. Itu yang harus dibangun. Karena setiap daerah di Indonesia yang sudah saya kunjungi, Ya. mereka punya kearifan lokal yang berbeda-beda dan luar biasa. Alhamdulillah, saya punya kesempatan dari mulai Aceh sampai Papua, saya datang ke kota-kota yang memang punya UKM, koperasi, Ya. ataupun bisnis-bisnis menengah lainnya, Bang Rudi. Oke. Konklusi, Coach. Yes. Dari perbincangan kita dalam dialog Xbis malam hari ini, silakan.
Ya, jadi semangat nasional, semangat membangun kearifan lokal akan membuat Anda sangat kreatif, akan membuat Anda sangat sejahtera dan makmur untuk menumbuhkan semua potensi, semua generasi muda di daerah Anda dengan Anda bersama berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan komunitas maupun dengan siapapun penyedia sumber daya daerah Anda. Itu yang saya sampaikan Bang Rudi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi siapapun yang dengar acara XBIS ini yang secara luar biasa. Ini udah edisi ke-64, episode ke-64 ini. Yeah. Saya masih akan terus untuk mengundang potensi-potensi UKM dari daerah di seluruh Indonesia untuk bisa membuat Anda terinspirasi dan Anda merubah cara pandang untuk menjadi UKM kebanggaan daerah Anda. Baik. Coach Getty, terima kasih. Terima kasih, Ibu Luberti Budi. Budi Utama, terima kasih banyak. Terima sudah kasih Ibu berbincang Luberti. bersama dengan kami dalam dialog XBIS malam hari ini. Terima kasih Ibu. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi dalam perbincangan kami. Demikian tadi Maza Pearl Jewelry mempopulerkan mutiara asal Lombok. Tema kami bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Smart Getty Herwin, dan juga pemilik usaha Maza Pearl Jewelry asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ibu Luberti Budi Utama. Terima kasih. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.